Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Salam. Bapak Ibu, mudah-mudi saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka kata ibadah kita nomor 044-PI-PJ-P-10-Romawi-2025 Minggu 24 Agustus 2025. Tema ibadah kita Asini rohani debata menotong prodi serenya atau kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi. Jadwal sudah tetap tersedia. Mari kita manfaatkan untuk melaksanakan dan mengikuti ibadah kategorial yang disediakan oleh gereja kita. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat pada Minggu 17 Agustus 2025 17 orang, sekolah Minggu 6 orang, pertanyaan 15 orang. Ketiga titik atau pengumuman ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat KIP Penerangan. Dan yang kedua, sarana prasarana pelayanan KIP Penerangan, pimpinan prasot, pimpinan majelis jemaat KIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur. Demikian juga janji iman. Doa kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah tetap kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan realisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa secepatnya terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025 mulai bulan Maret. Kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal 100.000 per KK khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja kita HKIP Penerangan Jambi. Yang kelima, ibadah keluarga atau pertanyaan atau evangelisasi hari Rabu 27 Agustus 2025 kita akan lakukan ibadah keluarga di rumah keluarga Amang Asirai Buru Pendidikan, alamat di Kembar Lestari Patrimura, masuk pukul 19.30. Untuk pertanyaan selanjutnya, agar keluarga berkoordinasi dengan pimpinan jemaat atau dengan Pak Halado untuk jadwal pertanyaan minggu yang akan datang. Ibadah Minggu 31 Agustus 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Yang keempat, renungan dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan kita telah disediakan. Harapan kita dapat memberi waktu untuk bersaat teduh dengan membaca firman Tuhan yang telah tersedia. Yang kelima, laporan keuangan mingguan diangkat dari Mazmur 65 ayat 2 dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najat. Persembahan pertama, kedua, ketiga, demikian juga persembahan sekolah minggu, persembahan pertanyaan dan persembahan bulanan sudah terperinci. Begitu juga uang keluar dan rekapitulasi. Andaikan ada yang salah ketik dan salah nama, kami mohon maaf. Tolong dikoordinasikan langsung ke Posipori untuk dapat kita
kita perbaiki. Yang berikut, kas pembangunan juga telah diuraikan dengan usaha ria bersama dengan daftar kewajiban seperti list yang ada dirincikan. Harapan Tuhan memberkati kita semua agar semakin bisa kita memberikan yang terbaik, termasuk di dalam hal-hal yang sesuai dengan rapat yang sudah kita sepakati. Tambahan, gereja kita menerima ucapan syukur dari keluarga almarhum Desi Manungkai Pinang Bau Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan anak keluarga Lesti telah masuk sekolah SD. Doa kita agar Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kebijakan, tetap bisa mengikuti pelajaran dan semakin pintar. Demikian juga orang tuanya supaya semakin diberkati Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat dan perhadado menyampaikan selamat mengikuti ibadah dan menempatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang 103 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18 dengan tema dikatakan demikian. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kasih setia Allah, kita sebagai orang Kristen mungkin kita menyadari apa saja kasih setia Allah yang telah kita rasakan dari kita sejak kecil sampai dengan kita beranjak dewasa hingga sampai pada saat ini, yang senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin jikalau ditanyakan kepada kita apa saja kasih setia Tuhan yang ada pada hidupmu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mungkin sebagian menjawab, napas kehidupan saya terima sampai dengan saat ini. Teori angka pencarian
dijagai di pakarejoan, dohot akalan asing, mungkin berbagai macam banyak lagi jawaban. Tetapi masih ada saja orang Kristen, orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, hal itu adalah biasa saja, sebagaimana rutinitas yang biasa dia lakukan, yang sebagaimana terjadi pada hari-harinya, dari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hingga hari Minggu dan kembali ke hari Senin. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kehidupan kita sehari-hari, masih sangat banyak orang yang menganggap sepele di perjalanan hidupnya. Di setiap malamnya, di setiap harinya, kita merasa tidur pulas. Kita dikatakan tidur sangat nyenyak di malam hari, terbang di pagi hari. Kalau dibahas dalam bahasa bahasa dikatakan saperenes tapudung di bormini. Namun, Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir apa yang terjadi? Kuasa apa yang terjadi? Apa yang terlewatkan di dalam malam itu yang tidak kita lihat? Berbicara tentang hal ini, Bapak Ibu, saya memiliki satu pengalaman yang hampir tidak terlupakan. Di suatu malam ketika saya ingin beristirahat, pernah di tengah malam, mungkin ada binatang kecil yang sangat kita tidak sadari, tidak berbahaya, yaitu kaki seribu atau luwing. Nah, ketika saya terlelap dalam tidur saya tidak menyadari bahwasanya luwing itu hingga di leher saya, dan sehingga luwing itu sendiri atau kaki seribu itu mengeluarkan cairan sehingga terbekaslah rasanya seperti terbakar dan sangat sakit. Beberapa minggu bekas itu masih ada dan sekarang memang sudah sembuh. Lalu saya berpikir, mengapa hal itu dapat terjadi? Dan saya menyadari bahwasannya di malam saya ingin tertidur, saya lupa berdoa. Saya lupa meminta perlindungan kepada Tuhan. Saya lupa agar Tuhan menjaga tidur saya. Sehingga Tuhan mengingatkan saya melalui hewan kecil tadi, agar di malam-malam berikutnya agar senantiasa ingat akan Tuhan, ingat akan berdoa, ingat akan meminta perlindungan Tuhan. Sebab tidak tahu kita apa saja kejadian yang akan terjadi, apa saja kuasa yang terlewatkan, dan apa saja yang tidak kita lihat di malam itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kita sangat sering tidak sadar kita masih sehat sampai dengan saat ini. Kita bisa memperoleh selamat dari setiap kegiatan, aktivitas, bahkan pekerjaan yang kita lakukan. Semuanya itu hanya oleh karena kasih setia Tuhan yang hinggap pada setiap orang yang merasakannya. Mari, jangan kita menganggap itu sepele. Jangan kita menganggap itu hal-hal yang remeh, yang mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwasanya semua hanya oleh karena kekuatanku, semua hanya oleh karena apa yang ku bisa, dan semua hanya oleh karena kepintaranku sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya setiap hari, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ingat, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa mungkin Tuhan harus mengingatkan kita dulu melalui berbagai macam kecelakaan? Apa mungkin Tuhan harus mengingatkan kita melalui seperti yang saya ceritakan tadi, baru kita meminta perlindungan kepada Tuhan setiap harinya? Kita yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 103 ini dituliskan berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pasca pembuangan bangsa Yehuda pada masa itu, Bapak Ibu. Bangsa Yehuda yang terkenal dengan kearogansinya, yang terkenal karena kenakalannya akan Tuhan. Mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berpaling lagi, berbalik dan berpaling lagi, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan mereka dibudak di bangsa Babel. Namun kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ketika Tuhan telah mengungkapkan janjinya, itu pasti akan terwujudkan. Ketika mereka keluar dari tanah Babel menuju Yerusalem,
Bangsa Yehuda sangat bersukacita, bangsa Yehuda sangat beria-ria akan kasih Tuhan. Makanya di dalam judul nas firman Tuhan saat ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud mengumandangkan melalui pasca kumpulan ini agar setiap orang memuji Tuhan, agar setiap jiwa mengingat akan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih setia Tuhan ada selama-lamanya. Bukan hanya sekarang kasih setia Tuhan itu ada, bukan hanya sejak kita kecil, tidak, melainkan dari sekarang, esok, sampai dengan selama-lamanya, tidak berkesudahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangsa Yehuda sangat beria-ria. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka dari pembuangan, dari perbudakan bangsa Babel pada masa itu. Mereka terbebas. Sekalipun kalau kita kembali flashback melihat histori daripada kehidupan bangsa Israel, yang dimana grafiknya naik turun, yang kadang mereka ingat Tuhan, yang kadang mereka melupakan Tuhan, begitu seterusnya. Tetapi kasih setia Tuhan ketika sudah dinyatakan, itu akan berkesinambungan sampai dengan selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah lupa hal itu. Gambaran seperti bangsa Yehuda tadi itu merupakan gambaran diri kita. Mari kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Itu adalah gambaran manusia yang seharusnya kita dihukum karena kita lupa Tuhan, yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, yang senantiasa meninggalkan Tuhan. Sangat banyak orang Kristen berperilaku seperti ini terhadap Tuhan. Salah satu hal kecil yang sudah diberikan 6 hari untuk kita melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan, namun hari yang ke-7 Tuhan mengatakan ingat dan kuduskanlah. Kalau kita melihat hukum bangsa Israel dahulu, mereka sangat keras. Ketika matahari terbenam itu sudah dikatakan pergantian hari, artinya Sabtu tanggal 6, Sabtu jam 6 itu sudah dikatakan hari Sabat, dan mereka tidak bisa melangkahkan kakinya sebanyak 1000 langkah. Itu aturan ketat, namun Tuhan memperbaharuinya agar setiap orang tidak lagi melakukan hal itu, namun senantiasa ingat akan hari ke-7, hari istirahat, hari beribadah, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana kita mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta. Namun kita sangat berat di dalam melakukannya. Ada saja yang melakukan, yang berpikiran bahwasanya hari Minggu juga hari untuk bekerja, bahkan muludang manulau biar ini biarlah menang tutunya ikon diulah doa sadar secara alay tong mata imut untuk senantiasa mengucap syukur. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, bukankah selayaknya kita patut dihukum? Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari hidup manusia itu sangat singkat. Hidup manusia sangat singkat. Bahkan dalam Mazmur ini dikatakan seperti rumput dan seperti bunga. Di dalam ayat 15-16 saya membacakannya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Betapa singkatnya hidup manusia, dan betapa tidak pasti kelangsungan hidup manusia. Bahkan kehidupan orang-orang besar sekalipun, kehidupan orang-orang yang di bawah standar sekalipun, orang-orang baik pun demikian. Artinya tidak ada yang kekal kehidupan manusia. Kebesaran, kebaikan, setiap tindak laku yang kita lakukan tidak dapat mengubah sedikit pun umur daripada yang telah Tuhan tentukan daripada kita. Adapun manusia dikatakan hari-hari ini seperti rumput yang tumbuh di tanah, dikatakan. Ketika rumput itu tumbuh sedikit lagi melewati tanah, mereka akan layu, mereka akan mati dan akan sama seperti tanah. Dan mereka, rumput itu akan kembali ke dalam tanah. Sekalipun manusia dalam keadaan yang terbaik sekalipun Bapak Ibu,
tempatnya sedia kala telah ditentukan, mereka memiliki kuasa yang besar sekalipun, mereka harus ingat kita adalah debu. Dari 14 dikatakan kita berasal dari tanah dan bakalan pulang dari tanah, kita tidak ada yang kekal. Namun sekali lagi saya katakan, kasih setia Tuhan itu kekal sampai dengan selama-lamanya. Dan juga Bapak Ibu, mari kita ingat bahwasanya hidup manusia itu seperti bunga. Sekalipun bunga cantik sekalipun bunga ditata dengan rapi, sekalipun dengan beragam-ragam jenis bunganya, mari kita ingat ketika angin dihembuskan, ketika musim kemarau melanda tempat tersebut, bunga itu bakalan layu, bunga itu bakalan kembali ke tanah seperti sedia kala. Memang bunga di kebun akan lebih, bunga di taman akan lebih terurus hidupnya, karena ada tukang kebun yang bakalan menata bunga tersebut, memelihara bunga tersebut. Tetapi bunga di padang, ketika mereka tumbuh dengan beragam jenisnya, ketika angin datang, musim kemarau datang, bunga itu akan layu, bunga itu akan berterbangan. Sekalipun bunga yang terindah sekalipun dia ingin memekarkan, ketika musim kemarau tiba, ketika angin berhembus dengan kencang, itu bakalan berlalu. Gambaran seperti rumput dan bunga itu Bapak Ibu adalah gambaran kita manusia. Di berada di titik manapun kita berada, titik tertinggi sedang maupun bawah sekalipun, kita bakalan kembali kepada Sang Pencipta. Artinya kita tidak kekal. Kita tidak kekal. Ketika angin itu tiba, kita bakalan selesai. Ketika kecelakaan itu tiba, tidak ada yang tahu, dan kita pasti akan kembali. Demikianlah manusia Bapak Ibu, tidak hanya terus merosot dengan sendirinya, tetapi sewaktu-waktu dapat berakhir oleh karena berbagai macam keadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, demikianlah manusia. Karena itu Allah mempertimbangkan ini dan sangat menyayangi manusia, dengan harapan semua manusia itu mempertimbangkan dirinya dan menjadi rendah hati, yang bukan mati hanya untuk dunia ini, melainkan berpikir untuk dunia yang lain, yaitu kehidupan selanjutnya, kehidupan kekal, yaitu surga yang bakalan kita tuju. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gambaran orang yang mendapatkan kasih setia itu adalah mereka orang-orang yang takut akan Allah, yang benar-benar memegang dasar-dasar agama, yang memegang norma-norma agama, yang memegang perintah-perintah Allah, yang memegang titah Allah. Ayat 18 dikatakan demikian. Dari ayat 17 saya bacakan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Lalu Bapak Ibu, bagaimana gambaran orang-orang yang mendapat kasih setia Tuhan itu? Yang pertama, yaitu mereka yang hidup dalam iman. Mereka yang hidup dalam iman, seperti sebagaimana sangat sering saya katakan, sola fide, hanya oleh karena iman. Martin Luther dengan jelas menyatakan hal tersebut, menegaskan, mengikrarkan hal tersebut. Sola fide hanya oleh karena iman. Mereka yang hidup di dalam iman, sebab mereka berpegang pada perjanjian Allah. Setelah mereka memegangnya, mereka terus berpegang kepadanya, berpegang teguh dan tidak mau melepaskannya. Sebab orang yang menerima kasih setia Allah bakalan memegang perintah Allah itu bagai harta yang sangat penting bagi dirinya sendiri, bagai harta karun, bagai harta jiwanya sendiri yang tidak ingin terpisah daripadanya. Sehingga dia memeliharanya, dia menjaganya dengan baik, bahkan tidak membiarkan seorang pun mengambil hal tersebut daripadanya. Sebab perjanjiannya itu adalah perjanjian Allah, adalah hidupnya sendiri bagi orang yang hidup dalam iman. Lalu yang kedua,
yang hidup di dalam ketaatan. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kita selalu mengingat kitab Tuhan, Taurat dari yang pertama sampai dengan yang ke-10. Terkadang kita mengingatnya, terkadang kita berpikir ingin melakukannya, namun jiwa kita yang lemah sangat terbatas, yang senantiasa pada hakikatnya jatuh ke dalam dosa, melupakan Tuhan senantiasa. Namun orang yang berpegang kepada perintah Allah, yang mendapatkan kasih setia Allah, mereka adalah orang yang hidup di dalam ketaatan Allah. Memang tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang kekal. Namun orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari janji Allah hanyalah mereka yang menjalankan perintah Tuhan melalui kesadaran hati nurani. Lalu sebagai orang yang seperti apa dikatakan? Mari Bapak Ibu kita membuka dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 diberikan firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berkata puji yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Arti puji-pujian tetap untuk selama-lamanya, yaitu orang-orang yang ingat akan perintah Allah, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa melakukan perintah Tuhan, bukan untuk membicarakannya, bukan hanya sekedar untuk memikirkannya, tetapi melakukannya dan diatur oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup dalam firman Tuhan pada minggu ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, kita membacanya secara bersama-sama, dua-dua ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengingat, mari kita sama-sama memegang, mari kita sama-sama berpegang teguh dan melakukan perintah-perintah Allah, melakukan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sebab kita telah menerima kasih setia Allah dari dulu, sekarang, bahkan hingga sampai dengan kesudahannya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami rezeki. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.